Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky di channel Rizky Frian. Kali ini gue menyampaikan kembali yaitu berita dan rumor transfer dari Manchester United terbaru lagi. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Man of the Match MU versus Southampton, Anthony Martial. Anthony Martial terpilih menjadi pemain terbaik alias Man of the Match dalam laga Premier League 2019-2020 antara MU versus Southampton pada Selasa kemarin. MU ditahan imbang Southampton 2-2 setelah sempat tertinggal dulu akibat gol Stuart Armstrong. MU sejatinya sempat membalikkan keadaan berkat gol Marcus Rashford dan Anthony Martial. Namun kemenangan di depan mata MU harus buyar setelah Michael Obi-Fahmy menyamakan skor di detik-detik terakhir pertandingan. Selain mencetak satu gol yang membawa MU berbalik unggul dalam laga ini, Martial juga berandil memberikan assist bagi gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Rashford. Sepanjang laga, Martial tercatat melepas 4 tembakan, 2 diantaranya tepat sasaran. Catatan ini merupakan yang tertinggi di antara pemain lainnya. Tak hanya itu, Martial juga 5 kali melakukan dribble sukses, dan akurasi umpannya mencapai 94%. Keduanya juga merupakan yang tertinggi. Berita selanjutnya itu, operasi senyap Manchester United untuk Corentin Tolisso. Klub Premier League yaitu Manchester United diam-diam mendekati Corentin Tolisso, setan merah yang memboyong gelandang milik Bayern Munchen itu pada musim panas nanti. Nama Tolisso dirumorkan akan menjadi salah satu pemain yang jual Bayern Munchen di musim panas nanti. Ia diberitakan sudah tidak masuk dalam rencana Hansi Flick pada musim depan. Saat ini pemain timnas Prancis itu tengah mencari klub baru. Ia sudah meminta sang agen untuk mencarikannya klub baru dalam waktu dekat. Leighton Sport mengklaim bahwa Tolisso kemungkinan besar akan pindah ke Inggris. Pasalnya MU tertarik untuk memboyong sang gelandang. Menurut laporan tersebut, MU saat ini tengah berburu gelandang baru di musim panas nanti. Ole Gunnar Solskjaer merasa bahwa stok gelandang MU saat ini masih terbatas, menyusul kepergian Ander Herrera pada musim panas tahun lalu. Tolisso dibidik oleh Solskjaer karena ia dinilai punya gaya bermain yang berbeda dengan gelandang MU lainnya, sehingga ia bisa memberikan dimensi yang baru untuk lini tengah setan merah. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini sedang membuka pembicaraan terkait transfer Tolisso. Mereka sudah mengutarakan niat mereka untuk meminang sang gelandang. Pihak Bayern diberitakan terbuka dengan ketertarikan tersebut. Pihak Bayern diberitakan mematok sekitar 25 juta euro saja untuk mahar transfer sang gelandang di musim depan. Kontrak Tolisso di Bayern Munchen juga sudah hampir habis. Sang gelandang bakal meninggalkan Allianz Arena di tahun 2022 mendatang. Berita selanjutnya itu, sebuah pelajaran buat Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer tak mau banyak alasan usai MU diimbangi Southampton. Ia memilih melihatnya sebagai sebuah proses belajar untuk MU. MU ditahan imbang Southampton 2-2 di Old Trafford pada Selasa kemarin. Pada lanjutan Liga Inggris itu, setan merah sudah bekerja dengan baik, membalas gol Stuart Armstrong lewat Marcus Rashford dan Anthony Martial. Tapi penurunan performa di babak kedua memberikan kesempatan untuk Southampton. Tim tamu pun menyamakan skor di menit ke-96 untuk mengamankan 1 poin. Hasil ini niskaya jadi kecewaan besar buat MU, sebab laga ini menghadirkan kesempatan untuk naik ke posisi 3, menyusul kekalahan Chelsea dan Leicester City. Solskjaer enggan banyak beralasan, termasuk menepis dugaan timnya kelelahan. Namun manajer asal Norwegia itu mengaku bahwa MU tak mampu memaksimalkan peluang-peluang yang didapatkan. Sementara Southampton tampil bagus menuntaskan kesempatan mereka. Itu waktu terburuk untuk kebobolan gol, tapi ya bisa terjadi di sepak bola. Kami sudah banyak sekali menang dengan cara itu. Ini semua bagian dari pembelajaran untuk tim ini. Anda merasa 3 poin ini sudah dikantongi, tapi kami mungkin tidak layak mendapatkan 3 poin hari ini. Southampton adalah tim yang bagus. Mereka berlari dan terus mengejar bola. Kami tidak pernah mencapai ritme pertandingan hari ini. Kami memainkan sepak bola yang bagus di beberapa kesempatan. 2 gol yang kami cetak itu sangat-sangat bagus. Saya rasa bukan kelelahan penyebabnya. Ini cuma salah satu dari hari-hari di mana kami tidak memaksimalkan peluang, dan mereka memaksimalkan milik mereka. David De Gea punya satu penyelamatan yang sangat bagus, tapi kecuali itu kami punya kans yang lebih bagus. Cuma Anda tidak akan diberikan 3 poin begitu saja, dan Southampton adalah tim yang sangat bagus. Hasil imbang ini menahan MU di posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan torehan 59 poin dari 35 pertandingan.
Rashford dan kawan-kawan tertinggal 1 poin dari Chelsea dan kalah selisih gol saja dari Leicester City. Berita selanjutnya itu, MU kepincut gelandang timnas Rusia. Manchester United dikabarkan kepincut dengan salah satu pemain muda Rusia, Alexei Miranchuk. MU mulai mengamati langsung pemain berusia 24 tahun itu. Pencari bakat MU yang biasa beroperasi di Eropa Timur yaitu Krzysztof Liberda tertangkap basah menyaksikan pertandingan Liga Rusia antara Lokomotiv Moskow melawan FC Ufa pada akhir pekan kemarin. Sport Express mengklaim kehadiran Liberda untuk mengamati langsung permainan Miranchuk. Media lokal Rusia meyakini Miranchuk masuk dalam daftar incaran MU. Miranchuk berposisi sebagai gelandang serang, dia sangat tajam. Pada musim ini Miranchuk berhasil membuat 9 gol dari 22 pertandingan. MU memang membutuhkan satu gelandang lagi meski Bruno Fernandes tampil gemilang. Sebelumnya MU mengincar pemain tengah Aston Villa, Jack Grealish. Akan tetapi meski sudah diburu cukup lama, Grealish belum cukup berhasil direkrut. Miranchuk bisa menjadi opsi yang lebih murah ketimbang Grealish. MU sendiri sudah cukup lama tak memiliki pemain asal Rusia. Pemain Rusia terakhir di MU adalah Andrei Kanchelskis yang pernah 4 musim main di Old Trafford sejak tahun 91 sampai dengan 95. Berita selanjutnya itu, Alexander Sørloth diklaim masuk radar transfer Manchester United. Selepas menjual Romelu Lukaku ke Inter Milan, MU asuhan oleh Gunnar Solskjaer mulai gencar mencari penyerang anyar guna mengisi kekosongannya. Saat ini The Red Devils tampaknya sudah melakukan pembelian darurat di jendela transfer musim dingin 2020. Dengan membawa Odin Ighalo dari Shanghai Shenhua dengan status pemain pinjaman untuk mendamaikan opsi di lini serang. Namun begitu, Solskjaer sepertinya akan benar-benar ingin membawa pemain secara permanen. Sebab jika pihak klub tidak ingin mempermanenkan Ighalo, maka MU saat ini hanya mempunyai satu penyerang murni yaitu Anthony Martial. Menurut laporan tersebut yang dilansir Express Football, Setan Merah nyatanya sudah mengincar sosok penyerang murni. Ia adalah Alexander Sørloth, pemain Crystal Palace yang sedang menjalani masa peminjaman di Trabzonspor. Nama pemain asal Denmark ini masih terdengar asing oleh publik. Namun MU tertarik mendatangkannya dengan usai tampil impresif dengan klub asal Turki tersebut. Ia menghasilkan 29 gol dari 45 pertandingan. Akan tetapi MU dikabarkan bukan menjadi peminat tunggal Sørloth. Sebab Chelsea, Napoli, dan Juventus diklaim juga mulai memantau perkembangannya. Berita terakhir yaitu, Luke Shaw dan Brandon Williams cedera. Seperti apa kondisinya? Manchester United bukan hanya gagal menang saja melawan Southampton. Setan Merah juga mendapatkan kabar buruk dari cedera yang dialami dua bek kirinya yaitu Luke Shaw dan Brandon Williams. MU memulai laga dengan buruk. Pada menit ke-12, Todd Armstrong membuat gawang David De Gea. MU baru bangkit setelah gol tersebut dan mampu membalikan kedudukan. Marcus Rashford mencetak gol pada menit ke-20. 3 menit kemudian Anthony Martial yang mencetak gol. MU unggul dengan skor 2-1 di babak pertama dalam laga di Old Trafford kemarin. MU berada di jalur yang tepat untuk berebut posisi ketiga. Namun satu kelengahan pada menit ke-90+6 membuat Martin Obafemi mencetak gol dan laga berakhir 2-2. Setan Merah pun gagal merebut posisi ketiga dan tetap di urutan kelima. Luke Shaw mengalami cedera pada menit ke-75. Pemain berusia 25 tahun itu mendapatkan rasa tidak nyaman pada kakinya usai melepaskan umpan crossing. Luke Shaw tidak mampu melanjutkan pertandingan. Luke Shaw terkilir pada pergelangan kakinya. Mudah-mudahan saja kita bisa mendapatkan hasil yang bagus tentang Luke Shaw setelah kami melakukan pemeriksaan. Posisi Luke Shaw digantikan Brandon Williams. Namun pemain berusia 19 tahun itu juga cedera pada menit akhir. Williams mengalami cedera di kepala usai terlibat benturan dengan Kyle Walker-Peters. Sungguh saya tidak bisa mengatakan, saya belum melihat Brandon Williams, karena dia bersama staf medis. Saya pikir dia mendapatkan beberapa jahitan dengan luka di mata, jadi kita tunggu saja. Cedera yang dialami Brandon Williams dan Luke Shaw menjadi kabar buruk bagi Solskjaer, sebab mereka bermain di posisi yang sama yakni bek kiri. Jika kondisi mereka parah tentu saja ini membuat Solskjaer pusing. Solskjaer tak punya stok bek kiri lain jika Luke Shaw dan Brandon Williams cedera. Pasalnya mereka sudah melepas Ashley Young ke Inter Milan pada bursa transfer Januari 2020 lalu. Andai Luke Shaw dan Brandon Williams belum sembuh, hanya ada satu pilihan untuk posisi bek kiri yakni Diogo Dalot.
Dia biasanya bermain di posisi bek kanan. Sekian info sepak bola kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.